Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiara menghela nafas. Dia hanya lupakan saja. Dia hanya bersikap baik dan dia sudah membantu saya. Setelah mereka membeli kue, Sandi mengantarnya pulang. Anda harus pulang sekarang, Pak Sandi. Tiara melambaikan tangan di pintu masuk perumahan. Sandi mengangguk. Kamu masuklah duluan. Saya akan pergi setelah mengantarmu. Tiara masuk ke dalam lingkungannya dengan kue di tangannya. Sandi pergi setelah Tiara menghilang dari pandangannya. Tiara menyalakan lampu rumahnya dan kegelapan pun menghilang. Dia menaruh kue itu di lemari es dan pergi ke sofa di ruang tamu. Keheningan di dalam rumah membuatnya tiba-tiba merasa sedih. Saya ingin tahu apakah mereka telah mendarat? Rumah itu sangat meriah saat mereka ada di sana, tapi sekarang dia sendirian, rumah itu tampak kosong. Dia menghela nafas. Saya rasa inilah yang terjadi jika kamu terlalu bahagia. Setelah orang-orang itu pergi, kamu akan mulai merasa kesepian. Bahkan belum setengah hari dan dia telah merindukan mereka. Sejak mereka naik ke pesawat, Gary merasa sedih. Dia berbaring di pelukan ayahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nico tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia tahu anak itu akan baik-baik saja setelah dia bisa mengatasinya. Namun Pandu tampak sedih. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum. Mau bermain dengan saya, Gary? Bermainlah sendiri, Om Pandu. Saya sedang tidak ingin melakukannya. Anak itu menggelengkan kepalanya dan dia terdengar tertunduk. Pandu memiringkan alisnya. Dia tahu jawaban anak itu, tetapi dia tetap bertanya. Dan kenapa kamu tidak berminat? Saya merindukan Nona Tiara. Saya tidak ingin meninggalkannya. Dia mengerutkan bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Pandu menatapnya terkejut. Dia bukan anak Tiara. Tetapi mengapa dia begitu ingin bersama Tiara? Saya pikir anak-anak membenci ibu tiri mereka. Jadi mengapa hal ini berbeda dengan dirinya? Pandu tidak dapat memahaminya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ini takdir. Karena Gary terlihat sedih, dia mendapat gagasan untuk menghiburnya. Gary, apa kamu ingin tahu seperti apa Tiara saat masih kecil? Gary mengerjap dan menatapnya dengan bingung. Pandu melanjutkan, saat masih kecil, dia sangat mengagumkan. Dia pintar, perhatian, dan dia hebat dalam berkelahi. Gary langsung tertarik. Ceritakan lebih banyak tentang masa kecilnya, Om Pandu. Bahkan Nico menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah kuat sejak kecil. Ketika saya diganggu, dia akan langsung menghampiri para pengganggu itu dan melawan mereka. Dia tidak takut meskipun para pengganggu itu lebih besar darinya, dan keberaniannya selalu membuat semua orang takut. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang menggertak saya karena mereka takut padanya. Pandu memiliki raut wajah penuh kenangan dan sebuah senyuman tersungging di bibirnya.
Itu semua adalah kenangan yang indah. Tiara dahulu bekerja paruh waktu, tetapi dia selalu berada di peringkat 3 besar di kelasnya. Para guru menyukainya dan dia bisa melakukan apa saja untuk teman-temannya. Gurunya selalu mengatakan bahwa dia hanya terhambat karena latar belakang kami. Pandu mulai terdengar sedih. Dia dulu adalah ibu dan kakak saya. Ketika saya sakit parah pada suatu waktu, dia pergi dan memohon kepada orang itu untuk menyelamatkan saya karena saya adalah anaknya. Tetapi orang itu mengusirnya dan mengabaikan kami. Pandu hanya ingin berbicara tentang masa-masa bahagia dan menghibur Gary, tetapi entah mengapa ketika dia bertemu dengan tatapan Niko, dia menceritakan segala sesuatu tentang Tiara. Gary tidak tahu tentang beban berat itu di balik masa lalu itu. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa Tiara sangat mengagumkan. Niko mengerutkan kening dan hatinya merasa sedih untuk Tiara. Dia tahu kehidupan mereka sulit, tapi setelah Pandu menceritakannya, dia menyadari bahwa Tiara mengalami hal yang lebih sulit dari apa yang dia bayangkan. Namun tidak peduli apapun itu dahulu atau sekarang, Tiara selalu tangguh dan kuat. Pandu kemudian mengungkit tentang hilangnya Tiara. Dia tiba-tiba menghilang selama 1 tahun. Saya pikir keluarga Romario yang melakukannya. Jadi saya pergi dan menuntut mereka untuk mengembalikannya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa bukan mereka yang melakukannya. Tidak peduli apapun yang saya lakukan, saya tidak dapat menemukannya saat itu, dan saya sangat khawatir dan putus asa. Gary juga khawatir dan dia mendesak, "Lalu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu menemukannya?" Pandu menatapnya dan melanjutkan, "Saya tidak menemukannya. Dia kembali sendiri, tetapi dia tidak pernah berbicara tentang kepergiannya. Selama dia kembali, saya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi selama tahun itu." Gary mengangguk setuju. Tiara pernah menghilang darinya sebelumnya, dan dia pernah merasa cemas, jadi dia tahu apa yang Pandu rasakan. "Iya, itu tidak penting. Yang penting adalah dia sudah kembali." Niko menghubungkan potongan teka-teki yang lain. Tahun saat Tiara menghilang pasti adalah tahun saat dia hamil. Pesawat mendarat beberapa saat kemudian dan mereka turun. "Niko, di sini." Danar melambaikan tangan menyambut mereka dengan keras di samping mobil sambil tersenyum. Orang yang berdiri di sampingnya adalah Haris yang mengenakan setelan jas. Orang-orang di sekitar menoleh ke arah mereka karena suara Danar yang keras dan mereka terkesiap. Astaga, apa itu grup vokal pria? Mereka sangat tampan, terutama yang menggendong anak laki-laki. Dia sangat seksi. Saya ingin mendapatkan nomor teleponnya, tapi saya benar-benar takut. Niko menyadari ada seseorang yang mencoba menghampiri dan dia melotot kepada mereka. Para wanita itu tersentak dari keasikan mereka, lalu dia menghampiri Danar tanpa kesal. Gary tertawa. "Sudah takdirmu, Om Danar." Danar tampak malu-malu dan dia segera membuka pintu mobil. "Masuklah, Niko." Niko mengabaikannya. Dia menatap Pandu dan Pandu berhenti tersenyum. "Kalian pergilah tanpa saya, Pak Niko. Saya harus pergi ke kantor bersama Haris." Sebuah mobil Rolls Royce melaju di sepanjang jalan.
Niko menggendong Gary yang sedang tertidur lelap dan dia bertanya dengan lembut, "Bagaimana situasi di rumah?" "Tidak baik." Penyebutan situasi itu membuat Danar terlihat serius. "Bersiaplah Niko, saya mendengar kabar bahwa kakek sedang memulai persiapan untuk pertunangan." Wajah Niko menunduk secara naluriah dan kemarahannya membuat suhu di dalam mobil turun beberapa derajat. Bima dan Danar merasakan dingin di tulang belakang mereka dan mereka bernafas dengan tenang. Hanya Gary yang tidak merasakan apa-apa. Dia seperti sedang bermimpi indah dan dia mengatupkan bibirnya. Beberapa saat kemudian Niko berkata dengan dingin, "Ke rumah." Bima mengangguk dan berbalik arah. Danar dapat melihat bahwa Niko sedang kesal. "Saya tahu ini akan terjadi." "Niko, kamu harus bicara dengan kakek setelah kamu kembali." Niko menatapnya dan tidak berkata apa-apa. 10 menit kemudian mereka tiba di kediaman Samuel. Niko menyerahkan anak itu kepada Danar. "Antar Gary pulang. Bima, kembalilah dan jemput saya setelah kamu mengantar mereka pulang." "Apa kamu yakin bisa mengatasinya sendiri, Niko?" Danar menggendong anak itu. Dia khawatir dengan Niko. Kakek mereka suka memerintah dan tidak mentolerir ketidaktaatan, tetapi Niko paling benci diatur. Dia khawatir pertengkaran itu akan memecah belah keluarga mereka. Niko mengabaikannya dan masuk ke dalam kediaman itu. Reksa menunggu di ruang tamu yang megah. Kepala pelayannya memberitahukan bahwa Niko telah kembali. Dan ketika cucunya masuk, dia mengambil cangkir tehnya dan menyeruputnya. "Kamu sudah kembali," katanya dengan anggun. "Ada apa dengan pertunangan itu?" Niko berdiri di ruang tamu menatap kakeknya dengan dingin dan ketegangan meningkat di sana. Reksa berhenti dan dia menatap Niko dengan tidak senang. "Apa kamu menanyai saya?" "Kalau kamu ingin berpikir seperti itu, iya." Niko tidak menyangkalnya. Dia berkata dengan tenang, "Ada beberapa batas yang tidak boleh kamu lewati." "Apa kamu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan?" Wajah Reksa terperangah dan dia membanting cangkirnya. Dia bersikeras, "Kamu akan bertunangan, suka atau tidak suka." "Saya tidak akan melakukannya." Niko bahkan lebih keras kepala. "Jika kamu ingin melanjutkannya, lakukanlah. Tapi tidak akan ada pengantin pria saat pesta pertunangan itu." "Apa kamu mengancam saya?" Reksa menjadi marah. "Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak ingin bertunangan karena kamu ingin wanita Romario itu menjadi kekasihmu, kan? Selama dia bukan orang yang kamu inginkan untuk saya nikahi." Niko tidak memberinya jawaban langsung, tapi penolakan tertulis di wajahnya. Reksa marah karena Niko berkali-kali menentangnya. "Wanita itu pasti telah menipumu. Saya tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi wanita itu. Wanita yang akan menjadi istri keluarga haruslah berasal dari keluarga yang sama kuatnya." Niko tampak marah juga dan kesabarannya habis. Dia langsung mengatakannya dengan terang-terangan dan membalas, "Gary adalah putra Tiara. Kenapa dia tidak bisa menjadi istri saya?" Seketika itu juga wajah Reksa menunduk. "Jadi, kamu sudah tahu. Kamu tidak bersikap bijaksana. Jika saya tidak bisa mengetahuinya, saya pasti gagal dalam ajaranmu." Ejek Niko. Reksa mendengus. "Memangnya
Kenapa jika dia ibu Gary? Dia meninggalkannya demi uang. Itu bukti bahwa dia hanyalah wanita yang mementingkan uang. Saya tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu menjadi bagian dari kita. Ketika mereka berdebat di ruang tamu, seseorang muncul di teras tetapi mereka tidak melihatnya. Reina diam membatu. Dia tidak pernah menyangka Gary adalah putra Tiara. Jadi itu sebabnya dia sangat menyukainya. Tidak mungkin saya bisa membuat Gary menyukai saya sekarang setelah dia bertemu dengan ibunya sendiri. Sepertinya dia juga tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Dengan pemikiran ini, Reina segera pergi. Nico dan Reksa masih berdebat dan ketegangan bisa pecah kapan saja. Apa kamu ingin saya terkena serangan jantung, Nico? Semua orang tahu kamu harus mendapatkan wanita yang bijaksana sebagai istri. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh seseorang seperti Tiara? Saya tidak berpikir keluarga kita sudah sangat terpuruk, sehingga perlu mengorbankan pernikahan saya untuk mempertahankannya. Jawab Nico. Reksa merasakan tusukan rasa sakit yang datang dari dadanya karena semua kemarahan yang dia rasakan. Kepala pelayan dengan cepat memanggil Tony dan istrinya, menyuruh mereka untuk datang sesegera mungkin. Kemudian dia kembali ke Reksa dan menepuk-nepuk punggungnya. Pada saat yang sama dia membujuk, Tuan Nico, ini demi kebaikan Anda. Nona Reina bijaksana, cerdas, dan terpelajar. Tidak ada wanita yang lebih baik di luar sana yang bisa membantumu. Lakukan saja ya. Hanya orang yang tidak berguna yang membutuhkan istrinya sendiri untuk membantunya. Nico menatap kepala pelayan itu dengan dingin, ejekan kental dalam suaranya. Reksa tertawa tanpa riang dan dia menatap Nico. Itu adalah kesombongan. Suasana di sekitar Nico tampak menjadi dingin dan dia tertawa kecil. Saya juga bisa mengatakan hal yang sama padamu, kakek. Kenapa kamu agak? Reksa terlalu marah untuk menjawab. Untungnya Tony dan Vania datang tepat pada waktunya. Mereka menyadari ketegangan di sekitar saat mereka masuk dan mereka tersenyum pada Reksa. Ayah, Reksa mendengus. Bagus, kalian sudah datang. Bujuk dia untuk menikahi Reina. Dia pikir itu gagasan yang buruk. Iya, saya tidak berpikir begitu. Lalu dia menyuruh kepala pelayannya untuk membawanya ke atas. Tony dan Vania saling berpandangan. Mereka bisa menebak apa yang telah terjadi. Jadi setelah Reksa pergi, mereka meminta Nico untuk duduk. Nico tidak beranjak dan orang tuanya tidak memaksanya. Akhirnya Vania maju dan membujuk. Nico, lakukan saja apa yang dia katakan, oke? Dia benar-benar melakukannya demi kebaikanmu. Dan Reina bukanlah wanita yang jahat. Keluarganya berada di tingkat yang sama dengan kita. Kamu tidak akan menemukan wanita yang lebih baik di luar sana. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jawab Nico dengan dingin dan kesabarannya akhirnya habis. Gary masih menunggu saya. Saya akan pergi sekarang. Dia berjalan pergi sebelum Vania bisa mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia keluar dari kediamannya, wajahnya terlihat sangat marah dan badai sedang berjadi di matanya. Dia berjalan menuju mobilnya dan masuk. Bima menyadari kemarahan yang datang dari Nico dan dia menelan ludah dengan hati-hati. Sudah lama sekali dia tidak melihat Nico terlihat semarah itu.
Kemudian dia teringat sesuatu dan dia melaporkan, "Pak, Reina datang lebih awal, tapi dia pergi dengan terburu-buru. Dia mungkin mendengar sesuatu." Niko mendengus. Baguslah. Mobil Rolls-Royce hitam itu meninggalkan kediamannya dan kemarahan Niko sedikit demi sedikit mereda. Ponselnya berdering dan itu dari Tiara. Dia sedikit menenangkan diri dan mengangkatnya. Wajah Tiara muncul dalam panggilan video dan dia tersenyum. "Apa kalian sudah mendarat, Niko?" "Iya." Niko mengangguk, suaranya masih diwarnai dengan kemarahan. Tiara menyadari ada yang tidak beres dan dia melihat kemarahan di wajah pria itu dan bertanya, "Apa kamu marah? Niko, apa yang terjadi?" "Tidak ada apa-apa." Dia tidak ingin memberitahu Tiara, tetapi Tiara merasa khawatir dan dia menebak, "Apa keluargamu mengetahui tentang perjalananmu?" Itulah hal yang paling Tiara khawatirkan. Keluarga Samuel keberatan jika dia menjadi kekasih Niko. Jika mereka tahu bahwa mereka sudah menjadi pasangan, keluarga Samuel akan melakukan apa saja untuk memisahkan mereka. Niko melihat kekhawatiran di matanya. Dia menyembunyikan kemarahannya dan tersenyum. "Jangan terlalu memikirkan hal ini. Ini bukan tentang perjalanan, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu." "Benarkah? Lalu kenapa kamu terlihat sangat marah?" Tiara masih curiga. "Ini karena perusahaan." Dia berbohong untuk meredakan kekhawatiran Tiara. Tiara tidak tahu itu dan dia menatapnya dengan khawatir. "Apa yang terjadi? Apa ini masalah serius?" Niko selalu terlihat seperti bisa mengurus apapun tentang perusahaan dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya Tiara melihatnya terlihat begitu marah. Ini pasti masalah serius. "Tidak apa-apa, saya sudah mengurusnya." Tiara bisa melihat bahwa Niko tidak ingin membicarakannya, jadi dia hanya berkata, "Baiklah, karena kamu sudah mengurusnya, maka saya rasa masalah ini akan segera selesai. Jangan khawatir tentang hal-hal itu, tenanglah." Niko mengangguk sambil tersenyum, tetapi Tiara bisa melihat bahwa Niko merasa sedih. Tiara tersenyum. "Saya mendapat lembaran musik baru hari ini. Dan saya baru saja belajar memainkan salah satu lagu di dalamnya. Saya pikir saya memainkannya dengan baik. Apa kamu ingin saya memainkannya untukmu?" "Tentu." "Kalau begitu, beri saya waktu sebentar. Saya akan mengambil biola saya."